Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kita tinggalkan dulu hiruk pikuk tentang kemenangan tim nasional Indonesia untuk U22 ya, yang bertarung di SEA Games Kamboja setelah kita menang melawan Filipina dengan 3-0 di grup A. Dan sekarang saya ingin memberikan info juga kepada teman-teman semua yang banyak juga menanyakan bagaimana kelanjutan dari proses naturalisasi pemain asal Belanda ini. Ada 2 yang diteruskan dari 3 di awal yang disetujui oleh DPR RI, baik Komisi 3 dan Komisi 10 di sini, yaitu Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk. Sebenarnya kan ada 3. Satu lagi Yasin Hapner yang dihentikan kelanjutan proses naturalisasi dia. Ya, karena dengan alasan tertentu dari PSSI, sehingga yang berlanjut hanya 2. Ivar dan Rafael. Nah, lalu bagaimana kelanjutannya? Karena konon habis lebaran kemarin, itu 2 pemain ini langsung katanya akan segera diambil sumpah setelah Kepres turun. Tapi nyatanya sampai saat ini belum ada. Lebaran sudah berlalu dan tidak kunjung datang juga. Bagaimana pengambilan sumpah dari Kemenkumham dalam hal ini dan juga Kepres turun, sehingga wajar kalau banyak netizen, banyak penggemar sepak bola Indonesia juga bertanya kapan. Dan kemarin salah satu exco dan orang kepercayaan Ketua Umum Erick Thohir, Arya Sinulinga, sudah mengatakan bahwa prosesnya tetap ada, tetap berlanjut dan diperkirakan akhir Mei ya. Itu sudah rampung semuanya dan diambil sumpah. Ya, setelah Kepres turun dan mereka resmi menjadi warga negara Indonesia, mendapatkan paspornya mereka atau KTP. Setelah diambil sumpah tersebut, baru ada langkah-langkah ke depan. Langkah terakhir adalah alih status mereka, Ivar Jenner dan Rafael Struijk ini. Itu perpindahan federasi yang diperkirakan itu tidak akan lama. Karena kalau mereka sudah diproses, tentunya ini suatu hal yang baik, sudah kabar gembira bahwa mereka segera memakai kostum tim nasional kita untuk resmi bermain bukan saja di level junior atau di U23 katakan, karena kan umur mereka ini masih sangat muda ya. Ivar Jenner ini 19 tahun, sementara Rafael Struijk itu 20 tahun. Jadi juga proses mereka untuk ke tim senior itu pasti bisa dilakukan, dan ini juga akan menjadi aset yang paling berharga bagi Sintayong, pelatih kepala kita yang nantinya akan membesut tim senior di FIFA Matchday nantinya. Yang paling dekat kan tim senior adalah FIFA Matchday melawan Palestina 14 Juni akan datang. Nah, kalau bulan Mei memang mereka sudah pasti untuk diambil sumpah dan pengurusan alih status mereka atau perpindahan federasi itu selesai, ya mereka bisa bermain pada bulan Juni. Nah, memang belum pasti itu Mei itu kapan, tapi minggu ketiga, kata Arya ini minggu ketiga, ya di saat mereka berkompetisi di Belanda sana sudah berakhir, dan kemudian ya pasti mungkin di minggu keempatnya baru diambil sumpah mereka. Jadi tidak akan lewat dari bulan Mei. Nah, ini kita akan tunggu, karena kemarin setelah Lebaran lewat, sekarang di Mei, dan saya meyakini memang apa yang sudah dikatakan oleh Arya ini akan terwujud, terbukti. Ya. Dan saya ingatkan juga jangan sampai lewat lagi. Ya. Kalau sampai lewat lagi kan mereka tidak akan bisa bermain juga untuk di bulan Juni nantinya di FIFA Matchday. Karena kita ingin juga melihat ya, bagaimana mereka kalau bisa bergabung dengan tim senior kita dan dimainkan debut mereka, penampilan pertama mereka bersama dengan tim nasional kita, apalagi sudah di level senior di bawah STY. Nah, Ivar Jenner ini adalah seorang gelandang, ya, seorang gelandang muda 19 tahun yang bermain di Jong Utrecht. Kemudian Rafael Struijk adalah pemain di lini serang. Ya, di lini serang masih 20 tahun, ya, 20 tahun. Kemudian dia bisa bermain di posisi 3 ya, ada tiga posisi, ada 3 opsi yang bisa
lakukan untuk seorang Rafael Struijk ini. Bermain di kiri, kemudian itu bermain di kanan, dan bisa diandalkan juga sebagai penyerang tengah. Jadi itu kelebihan dari Rafael Struijk. Ya, bisa digunakan oleh STY itu bermain di dua sisi flank dan juga bisa bermain di depan. Jadi satu keuntungan dia bisa bermain dengan 3 posisi. Kalau Ivar Jenner ini kan hanya seorang gelandang serang. Jadi kalau Ivar Jenner ada itu sebenarnya sudah penuh ya. Di gelandang itu bagus. Karena kan kalau bermain di tim senior katakan dia bisa ada Marcelino di sana, kemudian ada Mark Klok, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, banyak lah. Sarian Abimanyu juga yang bisa diandalkan di posisi tengah. Nah, Rafael Struijk yang ada di depan tentunya akan bersaing dengan pemain seperti Witan, ada di depan Dimas Derajat ya, kita tahu bersama Ramadan Sananta, Dendi Sulistiawan. Ini pemain-pemain yang ada di garis depan, termasuk dengan Sadil yang ada di garis depan, ada Yakob Sayuri juga yang ada di depan. Jadi makin banyak. Ini enak juga bagi STY, sehingga opsi dia untuk bisa memainkan pemain-pemain di berbagai posisi lebih baik, lebih bagus. Ya, tidak pusing bagi STY ya untuk bisa menaruh pemain, apalagi dan pasti dia akan mencoba untuk bisa memberikan jam terbang, apalagi debut untuk bagi Ivar Jenner dan juga dengan Rafael Struijk bersama dengan tim nasional, karena mereka punya kualitas yang saya pikir tidak diragukan lagi ketika mereka bermain di Belanda, karena saya bilang tadi kan dengan Ivar ini bermain di Utrecht, Jong Utrecht, kemudian bahkan Rafael Struijk itu bermain di ADO Den Haag, jadi mereka bisa melakukan yang terbaik ya. Ketika mereka sudah resmi diambil sumpah dan kepres turun, alih federasi itu pimpinan federasi beres semua, mereka akan dengan cepat untuk beradaptasi bagi 2 pemain ini. Sayang memang Justin Hubner itu tidak bisa diteruskan prosesnya, padahal dia salah satu andalan juga sebenarnya untuk di jantung pertahanan, sangat baik, tapi ya apa boleh buat ya, dengan segala hal yang dianggap PSSI tidak bisa untuk berlanjut, sehingga kita gagal bisa mendapatkan seorang Justin Hubner. Tapi sebenarnya tanpa Justin Hubner juga di belakang juga udah bagus-bagus kita lah. Ya, ada Elkan Bayagot, banyak lah pemain-pemain bagus ya. Kita Rizky Ridho, apalagi dengan pemain senior seperti Jordi Amat, udah oke lah. Kalau misalnya ini, apalagi Sandy Walsh ada bermain di kanan, ya, kemudian ada Sain Patinama di kiri, bahkan Sadi juga bisa diaktifkan bermain ke tengah. Jadi tidak ada masalah. Pemain muda seperti Muhammad Ferrari juga bisa diandalkan di sini. Dan kalau melihat kemarin juga bermain Alfeandra Dewanga, bagus bermain di tim U22 di SEA Games bersama dengan pasukan Indra Safri. Ya bukan tidak mungkin Alfeandra kembali akan mendapatkan tempat. Maksudnya untuk dipanggil lagi ke tim senior oleh STY. Ya, jadi saya pikir inilah kabar atau info terakhir dari perkembangan naturalisasi. Ya. Dari khususnya 2 pemain, Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Jadi semoga apa yang dikatakan Bang Arya ini itu benar adanya dan tidak lagi bergeser ya. Kalau sudah dibilang bulan Mei ya Mei aja ya, sehingga tidak banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika kalau Mei itu lewat. Wah, ini soal kepercayaan ini akan hilang ya, karena kan kemarin sudah dibilang akhir setelah Lebaran kemudian meleset ya, sekarang sudah dipastikan itu di Mei. Dan saya kira ketika mereka sudah menyelesaikan semua kegiatan mereka, kompetisi mereka di Belanda ya, pasti mereka baru bisa datang. Karena kan sekarang disibukkan katanya, baik Ivar maupun Rafael. Nah, setelah itu kan di minggu ke-4 Mei sudah nggak sibuk, dan mereka sudah bisa datang dan segera diambil sumpah. Kalau sumpah sudah beres semua, kepres sudah turun kan udah enak. Tinggal berlanjut di alih federasi ini dan mereka dipersiapkan itu sudah main 14. Semoga ini 14 Juni saat melawan Palestina. Itu mereka sudah bisa bermain. Enak untuk kita saksikan kan. Ada Sandi, ya ada Sain Patinama, Jordi Amat, Elkan Bayagot, wah ada Mark Klok di tengah, kemudian muncul lagi Ivar Jenner. Orang ingin melihat ini. Apalagi Rafael Struijk ada di lini depan. Nah, kita semakin kaya pemain-pemain kita, semakin bagus. Jadi harapan untuk bahwa tim senior ini lebih baik ya, terutama juga untuk pengaruh di ranking FIFA. Ya, kita akan tunggu, bisa akan berkembang dengan bagus, kita bisa bersaing bukan saja di Asia Tenggara, tapi kita sudah bisa berpikir jauh ke depan. Sudah di level Asia kalau dengan materi pemain sudah seperti yang saya sebut tadi, ya, kita bisa bersaing lagi untuk bisa memperebutkan tempat bahkan
mungkin ya wajar saja kalau kita bisa menargetkan lolos Piala Dunia. Walaupun memang terasa sangat sulit. Ya, tapi kan ada 8 jatah buat Asia, bahkan bisa menjadi 9 jatah nantinya untuk 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Karena babak kualifikasi untuk babak pertamanya akan bermain di Oktober depan. Ya, Indonesia juga akan tampil di babak pertama. Dan kalau dengan materi pemain yang bagus, apalagi di lini belakang yang sangat solid, sangat kuat, saya pikir kita bisa berbicara lah. Tinggal tergantung sekarang bagaimana ramuan taktik strategi dari seorang STY untuk memaksimalkan pasukannya yang ada. Oke, dengan saya Bung Ropan, dan sekali lagi saya memang ingatkan ya kepada PSSI juga untuk Mei sudah pasti ya untuk khusus naturalisasi bagi Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Ya, jangan lagi berbelit-belit kemudian molor lagi. Ya, ini kan akan tidak baik. Ya. Tapi saya meyakini apa yang diomongin oleh Saudara Arya Sinulinga ini akan menjadi kenyataan. Jadi bravo PSSI, dan kita menunggu prosesnya pada bulan Mei nanti. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.